Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Jogendo yang membahas tentang misteri-misteri dan konspirasi yang tak selamanya terpecahkan. Dan kali ini gue akan membahas tentang misteri kematian Putri Diana. Kematian Diana yang cukup tidak wajar membuat banyak konspirasi-konspirasi yang menyelimuti kematiannya. Ada beberapa konspirasi-konspirasi, namun sebelum masuk ke konspirasi-konspirasi ini, gue akan menjelaskan sedikit tentang kronologi kematian Putri Diana. Putri Diana dilahirkan dengan nama Diana Frances Spencer, anak bungsu dari Edward Spencer dari istri pertamanya Frances Spencer pada tanggal 1 Juli 1961 di Park House, Sandringham Estate. Beliau dibaptis di gereja Santa Maria Magdalene di Sandringham oleh Percy Herbert. Dan singkat cerita, pada tanggal 24 Februari 1981, Putri Diana bertunangan dengan Pangeran Charles, dan tanggal 29 Juli 1981 mereka menikah di Katedral Santa Paul. Lady Diana seolah begitu sempurna, mewakili sosok wanita idaman yang begitu harmonis dan bahagia menemukan cintanya. Apalagi dengan calon pewaris tahta kerajaan Inggris. Lady Diana semakin disayang oleh pers Inggris ketika mulai melahirkan putra pertamanya, Pangeran William Arthur Philip Laws. Kemudian disusul putra kedua, Pangeran Henry Charles Albert David. Sangat terasa kebahagiaan masih menyelimuti keluarga baru ini. Namun selang beberapa tahun kemudian mulai muncul benih-benih keretakan dari keluarga mereka. Harapan dan sekaligus kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dunia agar pasangan ini bahagia selamanya tidak mampu mereka pertahankan. Setelah diumumkan oleh PM Inggris John Major pada 9 Desember 1992 bahwa pasangan ini hidup berpisah. Pada 28 Agustus 1996, keduanya benar-benar berpisah. Kisah bak dongeng yang diharapkan serba indah pun berakhir. Setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles, Putri Diana menjalin hubungan dengan anak saudagar kaya dari Mesir, yaitu Dodi Al-Fayed. Namun kisah cinta mereka tak selamanya indah, karena pada tahun 31 Agustus 1997 Putri Diana dan Dodi Al-Fayed meninggal karena kecelakaan. Dan itu menjadi berita yang sangat menyedihkan sekali untuk semua masyarakat dunia. Namun atas kejadian kecelakaan tersebut, banyak yang meragukan kecelakaan itu sebagai kecelakaan yang murni. Karena keraguan-keraguan tersebut banyak memunculkan konspirasi-konspirasi tentang kecelakaan tersebut. Dan sebelum masuk ke konspirasi-konspirasi tersebut, gue akan menerangkan kronologinya seperti apa kejadian kecelakaan tersebut menurut sumber-sumber terpercaya. Kronologi yang pertama adalah pada 30 Agustus 1997, Putri Diana dan Dodi Al-Fayed berada di Paris. Dalam foto rekaman CCTV yang beredar, Putri Diana dan Dodi tiba di Hotel Ritz, Paris pada pukul 16.35. Keduanya terlihat berjalan dari lobi menuju lift. Selang beberapa menit, mereka sampai di depan Imperial Suite dan menuju ke kamar 102 tempat mereka menginap.
Kemudian, pada pukul 18.54, sang putri dan kekasihnya meninggalkan hotel untuk pergi ke apartemen Dodi di dekat Arc de Triomphe, Paris, Prancis. Mereka berada di apartemen selama kurang lebih 3 jam dan kembali ke hotel sekitar pukul 9:51, lalu makan malam hingga jam 10 malam. Selama berada di Paris, Prince of Wales dan Dodi Fayed memang dibuntuti oleh banyak paparazzi yang ingin mendapatkan gambar mereka selama berdua di sana. Oleh karena itu, sebelum pasangan kekasih tersebut meninggalkan Hotel Ritz, bodyguard dan supir mereka menyusun strategi untuk mengelabui para paparazzi yang sudah menunggu di depan hotel. Mereka bahkan sempat menyuruh orang untuk mengendarai sebuah Mercedes dan Range Rover untuk menguji reaksi para fotografer. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya pada pukul 00.06 di tanggal 31 Agustus 1997, Diana dan Dodi memutuskan meninggalkan Hotel Ritz untuk kembali ke apartemen Dodi. Dalam beberapa rekaman CCTV, tampak putri Diana dan Dodi saling bercanda saat berada di lift. Dodi juga tampak memeluk pinggang putri Diana saat tiba di lobi menuju ke mobil. Mobil Mercedes yang mereka tumpangi melaju kencang dengan kecepatan 120 km per jam karena dikejar dan diikuti oleh paparazzi yang mengendarai motor. Setelah itu, tepat pukul 00.25, mobil putri Diana menabrak pilar ke-13 di dalam terowongan Point de Alma, Paris. Kecelakaan tersebut langsung menewaskan Henry Paul, sang supir, dan Dodi Fayed. Sedangkan putri Diana dan Trevor Rhys Jones, sang bodyguard, dikabarkan terluka parah. Saat itu, Roman Roth adalah fotografer yang tiba pertama kali di lokasi kejadian beberapa detik setelah kecelakaan itu terjadi dan disusul oleh seorang dokter bernama Frederick Miles yang sedang melintas berhenti dan menghampiri lokasi kejadian. Frederick adalah dokter pertama yang ada di lokasi dan orang pertama yang menghubungi pihak berwenang. Sekitar pukul 00.28 sampai 00.30, dua petugas polisi pertama tiba dan mulai menutup lokasi kecelakaan dan mengamankan 8 paparazzi. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran dan tim medis tiba untuk memeriksa keadaan putri Diana dan Rhys Jones. Sementara itu, Dodi dan Henry Paul dinyatakan meninggal oleh pihak kepolisian sekitar jam 1 pagi. Setelah itu ambulans membawa putri Diana ke rumah sakit. Selama proses pemeriksaan di lokasi, diduga ibu dua anak ini sudah terkena serangan jantung. Dalam perjalanan, dikabarkan bahwa ambulans putri Diana sempat berhenti selama 5 menit karena petugas medis berusaha menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Jam 2 pagi, putri Diana tiba di rumah sakit Petit Salpêtrière. Di rumah sakit, kabarnya ia menerima pompa jantung terbuka selama hampir 2 jam. Hingga akhirnya pada pukul 4 pagi, putri Diana dinyatakan meninggal dunia. Berita yang pertama kali muncul adalah dari Press Association dengan headline Diana, Princess of Wales has died according to British source. Meskipun banyak media menyalahkan perilaku paparazzi yang mengikuti mobil putri Diana, namun hasil penyelidikan pengadilan Prancis pada tahun 1999 menyatakan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh Henry Paul yang kehilangan kendali atas mobilnya yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat jenazah Paul diperiksa, ditemukan bahwa saat mengemudi ia sedang berada di bawah pengaruh alkohol dan obat antidepresi. Karena penemuan itu dan hasil investigasi menyimpulkan bahwa para fotografer tidak berada di dekat mobil Mercedes yang membawa putri Diana pada detik-detik kecelakaan terjadi.
maka dipastikan bahwa fotografer yang sebelumnya ditangkap tidak mendapatkan tuntutan pidana. Hingga saat ini kematian Putri Diana menimbulkan kesedihan yang mendalam dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak sekali teori konspirasi yang menyelimuti kecelakaan tragis yang menimpanya. Dan inilah 7 teori konspirasi tentang kematian dan kecelakaan yang menimpa Putri Diana. Yang pertama adalah Putri Diana disebut sedang mengandung anak Dodi Al-Fayed. Putri Diana dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, pengusaha Mesir yang beragama Islam. Karena perbedaan agama yang dianut oleh keduanya, kerajaan Inggris merasa tidak terima bahwa seorang muslim dari Mesir menjadi ayah tiri anak-anak Putri Diana. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi Al-Fayed. Bahkan, beberapa bukti dari surat kabar berspekulasi kalau Putri Diana sedang mengandung anak Dodi Al-Fayed. Diana sendiri sering berkomentar tentang sebuah kejutan besar yang dinilai banyak orang adalah berita kehamilannya. Meski demikian, kabar tersebut belum diketahui kebenarannya karena tes darah yang dilakukan setelah Putri Diana meninggal tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Akibat dari kecelakaan tragis tersebut, Putri Diana, Dodi Al-Fayed, dan pengemudinya Henry Paul meninggal dunia. Pengawal Diana, Trevor Rex Jones, selamat meski terluka parah. Konspirasi yang kedua adalah dibunuh oleh keluarga kerajaan Inggris. Teori ini disampaikan sendiri oleh kepala pelayan Putri Diana, Paul Burrell. Ia mengungkapkan bahwa Diana meninggalkan sepucuk surat kepadanya untuk diamankan. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Putri Diana seperti memiliki firasat akan dibunuh oleh keluarga kerajaan. Bahkan ia juga menuliskan tentang kecelakaan mobil yang menjadi penyebab kepergiannya. Dan ini dia sepenggal suratnya. Saya duduk di meja saya di bulan Oktober, menunggu kedatangan seseorang untuk memeluk, menguatkan, dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Ini adalah fase yang paling berbahaya di hidup saya. Ada yang sedang merencanakan kecelakaan di mobil saya dengan merusak rem. Dengan begitu, berjelas jalan Charles untuk menikah. Tulis Putri Diana dalam surat yang diamankan oleh kepala pelayanannya. Jadi, kenapa keluarga Inggris ingin membunuh Putri Diana? Itu karena ada mitosnya bahwa pangeran kalau mau menikah lagi, mantan istrinya harus meninggal. Konspirasi yang ketiga adalah peran Pangeran Philip. Dari terlibatnya Pangeran Philip, ayah dari Pangeran Charles, sudah menjadi kabar yang tersebar cukup luas. Disebutkan juga bahwa Badan Intelijen Rahasia Inggris M16, hal itu diungkapkan oleh Richard Tomlinson, mantan agen M16 yang diberhentikan dan menjalani hukuman karena melanggar Undang-Undang Rahasia 1989. Menurut Richard, M16 sudah memantau keberadaan Putri Diana. Ia membandingkan kecelakaan tragis yang dialami Putri Diana mirip dengan rencana pembunuhan Presiden Serbia di tahun 1992. Namun, klaim yang disebutkan Richard dinilai hanya omong kosong. Konspirasi yang keempat adalah perawatan medis Diana disabotase. Kemunculan teori ini disebabkan karena perawatan Putri Diana yang dilakukan di lokasi kejadian, sehingga banyak yang menilai apabila ia dibawa ke rumah sakit nyawanya akan terselamatkan. Namun teori ini terbantahkan lantaran prosedur perawatan di Prancis yang berbeda dengan Inggris. Di Prancis, petugas medis lebih memilih untuk fokus melakukan perawatan di tempat kejadian sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Menurut Operation Pain, melakukan sabotase perawatan medis pastinya membutuhkan keterikatan dokter dan perawat yang cukup banyak, dan hal itu termasuk ke dalam pelanggaran etika.
sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa perawatan medis terhadap Diana tidak ada unsur sabotase sama sekali. Konspirasi yang kelima adalah misteri mobil Fiat Uno putih. Dari analisis kecelakaan yang dilakukan, terlihat bahwa mobil Mercedes yang ditumpangi oleh Putri Diana bersenggolan dengan mobil Fiat Uno berwarna putih. Hal itu terlihat dari cat putih yang tertinggal di badan Mercedes. Muhammad Al-Fayed sendiri juga menduga apabila mobil Fiat Uno tersebut sengaja digunakan untuk memblok jalan di depan mobil Putri Diana, sehingga menyebabkan mobil berbelok dan menabrak sisi terowongan. Usaha pencarian mobil berjenis Fiat Uno putih tersebut belum juga ditemukan hingga sekarang. Jadi mobil itu menghilang tanpa jejak. Konspirasi yang keenam, tidak adanya rekaman CCTV. Di tahun 2003, Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi Al-Fayed, mengungkapkan bahwa tidak ada satupun CCTV yang merekam kejadian fatal tersebut. Padahal rute yang dilewati oleh mobil Putri Diana dan anaknya Dodi Fayed setidaknya memiliki sekitar 10 CCTV. Konspirasi yang ketujuh adalah keterlibatan sang sopir. Sesaat sebelum kecelakaan naas tersebut terjadi, Putri Diana dan Dodi Fayed melakukan makan malam bersama di Ritz Hotel Paris. Sang sopir Henry Paul diketahui sudah menyelesaikan tugasnya pada pukul 19.00 malam waktu setempat. Namun, fakta bahwa ia ikut menjadi korban dari kecelakaan naas tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada unsur keterlibatan sang sopir di dalamnya. Tetapi menurut beberapa ahli konspirasi, Henry Paul telah dibayar dan hal itu terbukti dari banyaknya uang yang ada di saku celananya setelah kecelakaan terjadi. Dan itulah beberapa konspirasi-konspirasi tentang kecelakaan Princess Diana. Dan sampai di sini saja pembahasan tentang kecelakaan dan konspirasinya tentang Princess Diana. Semoga kalian menjadi lebih tahu dan makin tahu. See you next time di video-video gue selanjutnya and bye-bye.